Siapa? Siapa yang membuat masalah? Aku dengar ulang tahun ke-70 Tuan Besar Tang. Grup Sueyo telah datang untuk mengantarnya pergi. Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu pesta ulang tahunku? Aku bilang, aku mewakili grup Sueyo. Aku di sini khusus antar kamu pergi. Akan ada apa ini? Kamu bilang grup Sueyo. Bukankah sudah diurus? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Ayah mohon jangan khawatir. Biar saya tanya. Black Panther ini tidak mengangkat telepon. Lonceng kematian berdentang. Panji arwah tiba. Hantu menemani di jalan menuju dunia bawah. Hari ini, dengar ultah ke-70 Tuan Besar Tang. Aku datang khusus ucapkan selamat. Aku mengundangmu ke kematianmu. Tuan Besar Tang, kenapa kau diam? Apakah kau tidak puas dengan hadiahku? Apakah kau tidak puas? Lancang. Kau orang bodoh yang tidak tahu tempatmu. Guobin. Hadiah. Kau seorang kapten pengawal. Untuk apa kau berguna? Serang. Ya. Anak muda, kau tidak tahu tempatmu. Dan kau tidak menghormati atasanmu. Di jalan menuju dunia bawah. Jangan salahkan saya, karena kejam. Saya telah mencapai alam guru bela diri. Kau seorang pemula belaka. Berani mengabaikan saya. Pergi. Dalam 10 jam, seekor semut sepertimu tidak pantas berdiri. Siapa sebenarnya kamu? Aku hanyalah orang itu dari 5 tahun lalu. Pria menyedihkan yang lari, memalukan. Sombong. Jangan pikir karena kau di luar mempelajari seni bela diri selama beberapa tahun, kau adalah sesuatu yang istimewa. Warisan keluarga Tang kami berada di luar imajinasimu. Warisan apa yang dimiliki keluarga Tangmu? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah bahwa hari ini aku datang ke keluarga Tangmu untuk menyelesaikan 2 hal. Pertama, untuk mengantarnya ke akhir hayatnya. Kamu. Kedua, aku akan menghancurkan keluarga Tangmu. Wei Yu, kamu yang bergantung pada adikku. Seorang benalu yang menyedihkan, beraninya kamu berteriak di sini. Liu Xiaoxiao, apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada mayat di mobil ketua Tang. Adikku masih hidup kan? Saya tidak takut untuk memberitahumu. Liu Qingsue memang masih hidup. Namun apakah dia hidup atau mati? Masih tergantung pada satu kata saya. Selama kamu bersedia melepaskan adikku, aku bisa memberimu apa saja, termasuk grup Suyu. Bisakah kau membuat keputusan itu? Aku memegang saham di grup Suyu, 20% dari total saham. Dengan adikku tidak ada, aku adalah pemegang saham terbesar. Aku bisa membuat keputusan. Xiaoxiao, aku akan menyelamatkan Sui Er. Sueyo hasil kerja keras seumur hidup kakakmu. Kau tidak punya hak untuk memberikannya kepada orang lain. Setidaknya aku punya pengaruh. Apa yang kamu punya? Hak apa yang kamu punya untuk mengkritikku di sini? Aku bilang aku akan menyelamatkan King Sui. Jika keluarga Tang berani menyentuh King Sui, Maka keluarga Tang tidak perlu ada lagi. Siapa itu? Tang Hongfi, Wakil Jenderal Divisi Bintang 7. Yang berani bertindak sembarangan di wilayah keluarga Tang saya. Kakak kedua. Ayah, Saya kembali. Kamu akhirnya kembali. putra kedua Tang benar-benar bergegas kembali. Anak itu akan celaka sekarang. Benar, Tang Hongfi adalah Wakil Jenderal Divisi Pertempuran 7 Bintang. Dia memegang kekuasaan besar. Apa yang dimiliki anak itu untuk melawan Divisi Pertempuran 7 Bintang? Kakak kedua tunggu apa lagi? Cepat singkirkan orang yang tidak tahu tempatnya ini. Kaulah yang ingin hancurkan keluarga Tangku. Bagaimana jika aku memang begitu? Apa kau tahu bahwa semua yang hadir hari ini adalah pejabat tinggi Jingzhou dan keluarga Tangku, bahkan di hadapan para pejabat ini, adalah keberadaan yang mereka tundukkan di Jingzhou. Hidup dan matimu juga diputuskan oleh satu kata dariku. Lalu, Selama kau berlutut sekarang dan meminta maaf kepada ayahku, mungkin aku masih bisa mengampuni nyawamu. Cukup, Wei Yu. Kenapa kamu masih berdiri, membiarkanmu hidup? Sudah belas kasihan dari keluarga Tang. Alih-alih berlutut dalam rasa syukur, kamu malah punya ekspresi seperti itu. Liu Xiaoxiao, apakah kau lupa siapa yang menganiaya kakakmu? Jadi kenapa? 5 tahun yang lalu, jika bukan karenamu, adikku masih akan berada di ibu kota kekaisaran. Hidup dengan damai dan stabil,
Sebagai nona muda tertua dari keluarga Liu, jika kematianmu bisa membawa adikku kembali, maka mati 100 kali pun tidak akan cukup. Wei Yu, kau benar-benar menggemaskan. Bahkan kakak iparmu meremehkanmu. Kenapa kau hanya berdiri di sana berlututlah? Berlutut akui kesalahanmu. Maka adikku akan baik-baik saja. Wei Yu, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu. Karena sebodoh babi. Karena mempercayai omong kosong mereka. Aku menertawakan pandangan sempit mereka. Seperti katak dalam tempurung. Apa maksudmu? Apakah keluarga Tang bahkan pantas disebut berpengaruh? Dan yang disebut-sebut itu, divisi pertempuran 7 bintang milikmu sehebat itu. Apa kau gila, nak? Dalam 140.000 kilometer persegi Jingzhou, keluargaku adalah raja di sini. Terlebih lagi, divisi pertempuran 7 bintang, itu langsung milik bangsa naga. Menurutmu apa itu divisi pertempuran 7 bintang? Wei Yu, 5 tahun telah berlalu. Kamu belum belajar berjuang demi kemajuan. Kamu bahkan sudah belajar mengoceh omong kosong. Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Lagi pula, apakah kekuasaan benar-benar sepenting itu? Dalam 5 tahun ini kau belum membuat kemajuan sama sekali. Tak heran kau hanya bisa mengandalkan Liu Qingsu untuk hidup darinya 5 tahun lalu saat kau melarikan diri. Seperti anjing. Kau seharusnya tahu pentingnya pengaruh dan kekuasaan. Lalu bagaimana kau tahu bahwa hari ini aku tidak berpengaruh dan berkuasa? Aku akan menghancurkan keluarga Tangmu. Dan lalu apa? Aku harap saat kau melihat mayat Liu Qingsu, tulang-tulangmu akan sekeras mulutmu. Kau berani mengancamku dengan sultan? Hari ini keluarga Tang pasti akan dimusnahkan. Tak heran dia begitu sombong. Sepertinya, dia memang punya kemampuan nyata. Hari ini, aku sendiri yang akan menjatuhkanmu. Untuk merayakan ulang tahun ayahku. Aku sudah menjadi Mahaguru. Kau sebenarnya Mahaguru. Hanya semut yang sedikit lebih besar itu saja. apa kau pikir divisi pertempuran 7 bintangku hanya untuk pajangan? Aku curigaimu kolusi dengan musuh dan hianati negara. Divisi pertempuran 7 bintang akan menangkapmu sesuai hukum. Jika kau melawan, kau akan dieksekusi tanpa ampun. Apa? Divisi pertempuran 7 bintang hanya tahu menindas orang dengan kekuasaan. Masih bicara keras bahkan di ambang kematian. Tian Kuan, kau takkan masuk dan kendalikan orang-orangmu. Kau ini makhluk macam apa? Beraninya kau langsung memanggil nama Jenderal Tian Kuan. Tangkap dia. The film was translated and narrated by M. Media. Kalian semut. Apakah kalian mencoba menentang langit? Jenderal Tian Kuan, kenapa Anda datang? Apa? Apa aku tidak boleh datang? Jenderal Tian Kuan, Anda melebih-lebihkan. Kehadiran Anda di kediaman sederhana kami ini adalah kehormatan besar bagi keluarga Tang saya. Jenderal Tian Kuan, silakan duduk di kursi utama. Setelah saya berurusan dengan anak nakal ini, saya akan... Diam. Bodoh. Jenderal Tian Kuan, apa Anda salah paham? Anak nakal inilah yang tak anggap serius divisi pertempuran 7 bintang kami. Dengan serius, saya curigai dia kolusi dengan musuh hianati negara. Tuan Muda Wei, kita masih tidak bisa mengungkap identitas yang mulia. Tuan Wei pernah menyelamatkan hidupku. Sekarang kau bilang dia hianati negara. Jenderal Tian Kuan, divisi pertempuran 7 bintangmu, taktik menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Dimainkan dengan cukup terampil bukan? Tang Hongfei, mulai sekarang, hari ini atas nama Divisi Pertempuran 7 Bintang aku mengumumkan bahwa keluarga Tangmu dikeluarkan dari Jingzhou. Semua aset akan disita. Tuan Wei, orang-orang ini semua serahkan padamu. Semuanya, apa kalian belum pergi? Tapi jika masih ada yang ingin membela keluarga Tang, Tuan Wei, keluarga Tang kami salah. Keluarga Tang kami dibutakan oleh keserakahan. Kami seharusnya tidak menargetkan grup Sueyo. Tolong ampuni keluarga Tang. individu yang tidak terlibat keluar. Pergi. Suruh mereka untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Apa yang terjadi malam ini tidak boleh diungkapkan tidak sepatah kata pun. Jenderal, kami dizalimi keluarga Tang. Akuisisi grup Sueyo dalang dibaliknya.
adalah keluarga Xiao dan keluarga Xiao? Aku bertanya padamu, Su Erku. Di mana dia? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya seorang pelaksana. Ya, dalamnya memang keluarga Xiao dan keluarga Xiao. Jenderal, mohon selidiki secara menyeluruh. Keluarga Xiao. Keluarga Xiao. Begitukah? Tuan, beberapa orang secara pribadi mengatakan ketiga keluarga ini adalah langit Jingzhou. Surga Jingzhou. Yanji, Jingzhoumu pertama memiliki klub Black Panther. Dan sekarang 3 keluarga besar ini. Ini benar-benar terlalu ramai. Mohon Tuan ambil tindakan untuk memperbaiki ini. Dekret telah dikeluarkan. Laksanakan itu. Jenderal Tianquan, saya mohon belas kasihan Anda. Ayah saya hanya sesaat bingung. Mohon demi tahun-tahun pengabdian militer saya, 10 tahun lamanya, tunjukkan sedikit kelonggaran kepada kami. Tang Hongfei, jangan terlalu serakah. Jika bukan karena kesulitan Anda dalam dinas militer, bagaimana mungkin keluarga Tang Anda memiliki korban selamat? Ambil tindakan. Sudah berakhir. Keluarga Tang saya sudah berakhir. The film was Saya pantas mati. translated and narrated Saya by pantas M mati. Media. Hentikan kesalahanku. Bagus. Bagus. Orang yang menyebalkan. Siapa yang membiarkanmu masuk? Kau selamat. Terima kasih. Ayo pergi. Siapa kamu? Beraninya kamu memukulku. Aku akan menyeretmu ke halaman belakang untuk memberi makan anjing-anjing. Membuat hidupmu seperti neraka. Siapa aku? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku adalah suami Liu Qingsui. Jadi itu kamu. Jadi ini. Milik Liu Qingsu. Suami yang menumpang. Bicara. Di mana Qingsui? Maksudmu wanita itu Liu Qingsu? Tentu saja dia sudah mati. Beraninya kamu memukulku. Apa kamu tahu ayahku adalah Xiao Qingming? Xiao Qingming. Wei Yu, kamu sudah pergi beberapa tahun, jadi kamu mungkin tidak tahu kan? Ayahku Xiao Qingming adalah harimau gunung di Jingzhou. Semua orang di Jingzhou terhadap keluarga Xiao kami harus menundukkan kepala dalam kepatuhan. Xiao Xi, kau berani menyimpan niat terhadap Qingsui. Jangan sebutkan ayahmu adalah Xiao Qingming. Bahkan jika Raja Bangsa Naga datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sudah beberapa tahun tidak bertemu denganmu, kemampuanmu tidak banyak berkembang, tapi kesombonganmu pasti bertambah. Begitukah? Orang-orang di sana, kamu menyuap Yang Ji. Disuap. Tuan Wei, surat itu sudah dikirimkan ke keluarga Xiao. Sangat bagus. Surat apa? Keluarga Xiao apa? Yang Ji, The film apa was kamu tahu aku translated adalah and tuan muda tertua narrated keluarga by M Xiao? Media. Kamu benar-benar ingin demi pria ini melawanku. Jangan banyak bicara. Ayo, bawa dia pergi. Yang Ji, tunggu saja. Tuan kamu keluarga Xiao. Orang tua, sesuatu terjadi. Tuan muda telah ditangkap. Bawahan Xiao Qingming. Apa? Pihak CR. Bukankah ada beberapa mahaguru Xiao Qingming kepala keluarga Xiao di Jingzhou. menjaganya? Orang tua, saya dengar Yang Ji memimpin tim yang menangkapnya. Dan ada juga seorang pria misterius bersama mereka. Yang Ji lagi. Sepertinya, mereka akan menyatakan perang terhadap 3 keluarga besar kita. Telah menyatakan perang. Ini adalah surat peringatan yang dikirim oleh seseorang beberapa hari yang lalu. Surat peringatan. Saya awalnya berpikir, dia hanya ingin membangun otoritasnya. Saya tidak menyangka, dia bertindak begitu cepat terhadap kami, Tuan Besar. Akhir-akhir ini mereka sering bergerak. Pada hari keluarga Tang dijatuhi sanksi, mereka ikut campur. Mungkinkah mereka memiliki dukungan yang kuat? Mereka ingin gunakan kami keluarga terkemuka sebagai demonstrasi. Yang Ji, bangun otoritas dengan targetkan putraku. Kalau begitu dia pasti mati. Xiao Qingming. Siapa kau? Jika kau ingin putramu hidup, segera datang ke penjara bawah tanah. Tidak berguna. Semua tidak berguna. Sekelompok orang. Bahkan tidak bisa melindungi satu orang pun. Bawa beberapa orang terampil. Dan ikuti aku. Ya, yang telah kau lakukan pada putraku. Ayah kau di sini. Cepat selamatkan aku. CR, ayah. 2 orang ini. Yang bersekongkol tangkap aku. Kaulah yang memanggilku. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Wei Yu, suami Liu Qingsui. Dan salah satu pendiri grup Sueyu. Wei Yu. Keluarga Tang. Telah kau masukkan daftar hitam. Kau salah. Mereka membuat kesalahan sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Wei Yu, aku sudah menyelidikimu. Pencapaian terbesarmu hanyalah mendirikan grup Sueyu. Kau menghilang selama 5 tahun.
Sekarang setelah kau kembali, aku tidak tahu siapa bekingmu. Namun, kau perlu tahu bahwa di Jingzhou, keluarga Xiaoku adalah sesuatu yang tidak bisa kau goyahkan. Pendukung. Kau salah lagi. Aku adalah pendukung yang sebenarnya. Sombong. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk menipu Yang Jie agar berpihak padamu. Tapi, hari ini aku akan memberitahumu siapa Raja Jingzhou yang sebenarnya. Kata-katamu terlalu banyak. Apa yang ingin kau lakukan? Wei Yu, jika kau berani sentuh rambut putraku, aku Xiao Chenming akan memastikan kau takkan tinggalkan Jingzhou hidup-hidup. Mereka juga tidak bisa melindungimu. Xiao Chengming, aku dengar. Xiao Xi adalah putramu yang lahir di usia tuamu. Dan juga putra tunggalmu. Apa yang ingin kau lakukan? Kau berani menyentuh putraku. Bunuh dia. Bunuh dia. Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Serang. Semua pengawalku adalah mahaguru bela diri. Kau putuskan dengan mudah mengalahkan mereka. Semua. Mungkinkah kau adalah Seorang mahaguru, hanya semut. Apakah mereka bahkan layak kau puji? bawahanku? Bukan tandinganmu? Katakan padaku, cara seperti apa yang bisa membuat putraku dibebaskan? Beritahu aku keberadaan Liu The Qingsui. film was Ini, translated Patriark Xiao. and narrated Jika kau tidak by bicara, N-Media. apa kau ingin nasib yang sama dengan keluarga Tang? Ayah, cepat beritahu dia. Aku tidak mau jadi cacat ayah. Jangan sentuh putraku. Aku akan memberitahumu. Beberapa bulan yang lalu, seseorang misterius menemukanku dan memintaku untuk memastikan untuk menjatuhkan grup Shueyu. Seseorang yang misterius. Bukankah kau dikenal sebagai harimau gunung Jingzhou? Satu orang misterius membuatmu mematuhi setiap perintahnya. Awalnya, aku tidak mau. Namun, hanya dengan satu ucapan santai, dia memberiku seluruh wilayah Jiangnan, hak pengembangan minyak. Terlebih lagi, para pengawalnya, semuanya berada di level Dewa Perang. Orang seperti itu, bagaimana mungkin aku berani tidak patuh? Dewa Perang, di seluruh bangsa naga, mereka sangat langka. Mereka yang memiliki wewenang seperti itu, entah dari sana, atau dari ibu kota, keluarga bangsawan yang berkuasa itu. Mungkinkah itu dia? Apakah kau tahu identitas pihak lain? Seseorang dengan kekuatan yang begitu besar. Bagaimana mungkin aku bisa menyelidikinya? Kemudian, aku menghubungi keluarga Tan dan keluarga Xiao, ingin mengakuisisi grup Shueyu. Namun, anakku sebelumnya memiliki konflik dengan Liu Qingsui. Jadi semua urusan di permukaan ditangani oleh keluarga Tang. Jadi itu berarti kau juga tidak tahu keberadaan Sui Er. Aku hanya tahu bahwa dia masih hidup. Dia mungkin di penjara di suatu tempat. Wei Yu, kau mengingkari janjimu. Wei Yu, semua yang aku tahu, sudah kuberitahukan semuanya padamu. Mengapa kau masih menyakiti anakku? Aku hanya mengizinkannya hidup, tapi aku tidak mengatakan dia akan hidup dengan baik. Dia tidak sopan kepada Sui Er sebelumnya. Ini adalah hukumannya. Kau, Xiao Qingming, aku akan memberimu 1 hari untuk menghubungi orang misterius itu dan mencari tahu keberadaan Sui Er. Jika tidak, Xiao Xi akan tetap mati. baiklah. Jangan sentuh anakku. Maka itu tergantung seberapa cepat kau. Ayah, kau harus cepat. Bagaimana kau bisa percaya Xiao Qingming untuk menyelidiki, mengingat kepribadiannya? Xiao Qingming menghargai hidup putranya. Demi Xiao Xi, dia tidak akan melakukan apapun yang melewati batas. Tuan Wei, mengapa Anda tidak membiarkan saya maju tadi untuk menghadapi mereka? Xiao Qingming rubah tua itu. Kita tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa kau dan aku saling kenal. Jika tidak, jika tersebar itu akan sangat merepotkan. Benar, kau sekarang juga pergi selidiki sesuatu untukku. Sui Er, aku minta maaf. Aku gagal melindungimu. Dimanapun kau berada, aku pasti akan menemukanmu. Wei Yu, Liu Xiaoxiao, kenapa kau? kamu tidak pantas berada di kamar adikku. Keluar, keluar sekarang. Sui Er, aku akan menyelamatkannya. Wei Yu, paling-paling.
Kamu adalah seorang prajurit selama beberapa tahun. Apa yang kamu punya untuk melawan keluarga yang kuat? Jika bukan karenamu, pasti sudah selamatkan adikku sejak lama. Kakakmu sangat cerdas. Jadi kenapa kau sebodoh babi? Kau percaya omong kosongnya? Aku punya bukti. Bukti apa? Sebelumnya, aku memberi adikku sebuah jam tangan. Jam tangan itu punya pelacak di dalamnya. Semua orang bilang adikku telah dicelakai tapi pelacaknya bergerak. Dan itu adalah keluarga Tang. Apa katamu? 1 hari yang lalu, jam tangan itu menunjukkan lokasi terakhir. Berada di rumah adikku. Aku datang untuk memeriksa. Apakah kau membicarakan ini? Itu jam tangannya. Mungkinkah kelompok yang menculik Su'er datang ke rumah Su'er? Mungkinkah seseorang diam-diam memata-matai kita? Guru terhormat, kami punya petunjuk tentang keberadaan Nona Liu. Bagus. Aku akan segera ke sana. Di mana Su'er? Ini adalah video yang kudapatkan dari seseorang yang misterius. Setelah banyak usaha, lokasinya seharusnya berada di pinggiran Jingzhou, sebuah villa pribadi di sebuah pulau. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku. The film was translated and narrated by M Media. Beraninya dia perlakukan Su'erku. Aku akan menghancurkannya jadi debu. Bisakah aku membawa anakku sekarang? Donasikan separuh aset keluargamu untuk pembangunan di sini. Dan kau bisa membawa Xiaoxi kembali. Kau mencari masalah. Dia putramu. Kau juga bisa memilih untuk tidak berdonasi. Baiklah, aku akan tanda tangan. Ayo kepala keluarga Xiao. Tanda tangani. Selesai. Kau bisa menjemput anakmu sekarang. Di masa depan, saat kau melakukan sesuatu, selalu berpikir 3 kali sebelum bertindak. Tuan Wei, terima kasih bantu kendalikan keluarga Xiao. Tian Kuan, siapkan orang-orang. Ikut aku untuk membawa Su'er pulang. Wei Yu, Di ruang bawah tanah. kurasa aku benar-benar tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Sayang sekali. Mati seperti ini. Su'er. 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 Su'er, maafkan aku. Aku datang terlambat. Aku akhirnya menunggumu. Su'er. Tidak apa-apa, sekarang sudah baik-baik saja. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku ingin pulang. Su'er. The Su'er. film was translated and narrated by M Media. Jangan sampai masuk angin. Wei Yu, aku baru saja melihat Direktur Yang Ji. Apakah dia seseorang yang kau undang untuk membantu? Dia hanya bergegas untuk membereskan masalah. Mengapa aku membutuhkan bantuannya? Jadi itu berarti kau sendirian saat menyelamatkanku. Sebenarnya orang-orang yang menjagamu tidak terlalu tangguh. Jadi bagiku mereka hanyalah formalitas belaka. Karena kau begitu hebat sekarang. Lalu, mengapa kau tidak memperkenalkan dirimu lagi? Agar kekagumanku padamu bisa lebih spesifik. Aku tak berbahaya, hebat seperti yang kau kira. Aku hanya memimpin beberapa departemen perang, menaklukkan beberapa negara, dan kemudian menjadi guru aula naga. Selain itu, aku belum mencapai apapun yang signifikan. Tidak layak disebutkan. Menurutku itu tidak layak disebutkan. Su'er. Wei Yu, setelah tak bertemu bertahun-tahun, kau sudah belajar menyombongkan diri. Aula naga apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Jika kau menyombongkan diri lagi lain kali, ingatlah untuk menyusunnya dulu. Aku tidak membual.
Suer, dengarkan aku. Beberapa tahun terakhir ini aku. Xiao Xiao, Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kalian para saudari mengobrol saja. melihatmu baik-baik saja. Itu bagus. Kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Jangan khawatir. Mengapa dia ada di sini juga? Xiao Xiao, apa yang Wei Yu katakan? Dia juga iparmu. Berhati-hatilah. Lagi pula, kali ini iparmu yang menyelamatkanku. Apa? Jelas sekali Tuan Tian Kuan dan Direktur Yang Ji yang menyelamatkanmu. Dia hanya mengandalkan fakta bahwa dia mengenal Tuan Tian Kuan. Dan begitulah dia mengambil semua pujian. Jenderal Tian Kuan, itu benar. Menurut Jenderal Tian Kuan, dia hanya sangat beruntung menyelamatkan Jenderal Tian Kuan sekali. Dan begitulah dia mengenalnya. Pantas saja. Aku bertanya-tanya, bagaimana kau berani melakukan lelucon seperti itu padaku? Kak, berhentilah memikirkannya. Kemarin ibu kita datang ke Jingzhou tentang masalahmu. Aku sudah membantumu menyembunyikannya dari ibu kita. Cepat pikirkan, bagaimana cara menipunya? Apa? Benar sekali. Tapi kemarin ibu melihat apartemen studio kumuhmu. The film was Dan ekspresinya translated langsung berubah. and narrated Kau by harus tahu. M-Media. Dulu kau akan menikah dengannya. Kau tinggalkan rumah untuk mulai bisnismu sendiri. Aku sudah melakukan yang terbaik. Kau urus sendiri. Xiao Xiao, jangan khawatir. Aku akan mendapatkan kakakmu. Rumah terbaik. Mengandalkanmu, lebih baik berharap uang jatuh dari langit. Sudahlah, Kak. Ayo cepat kemasi barang-barang kita dan pulang. Tian Kuan, segera belikan aku sebuah villa yang terbaik di Jingzhou. Menantuku 5 tahun terakhir ini telah berkembang dengan cukup baik. Tidak buruk, tidak buruk. Kau benar-benar hebat. Villa sekaliber ini, kau bahkan bisa menyewa. Sewa. Xiao Xiao, apa yang kau katakan? Rumah ini disewa. Ibu, aku minta maaf. Rumah ini memang adalah yang kuminta Wei Yu untuk sewa. Tapi aku tidak menyangka dia akan menyewa rumah yang begitu mewah. Dia hanya ingin menyenangkanmu. Jangan marah. Ibu, sebenarnya rumah ini dibeli. Wei Yu, selama 5 tahun terakhir, kau meninggalkan putriku sendirian di Jingzhou, mengabaikannya sepenuhnya. Dan sekarang lihatlah dirimu. Kau sudah belajar berbohong. Dulu, jika kau tidak diam-diam mendapatkan akta The nikahmu, film was apakah aku translated akan menikahkan and putriku narrated denganmu? by M-Media. Ceraikan. Ceraikan segera. Ibu, apa yang kau katakan? Aku tidak akan menceraikan Wei Yu. Kamu sudah keterlaluan. Ayahmu meninggal muda. Aku membesarkanmu sendirian, dengan susah payah. Beginikah caramu membalas budiku? Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku gagal menjaga Suer dengan baik. Diam kau. Singkirkan dulu masalah perceraian itu. Kau harus cepat kembali ke ibu kota bersamaku. Dalam setengah bulan, akan menjadi ulang tahun kakakmu yang ke-70. Jika kau tidak kembali, seluruh keluarga akan mengusirmu. Ibu, Suer, kemarilah minum obatmu. suamiku, bolehkah aku tidak meminumnya? Obat ini benar-benar pahit. Tidak, kamu lemah karena di penjara sebelumnya. Ini obat yang kubeli khusus untukmu. Cepatlah. Baiklah, kalau begitu. Wei Yu Bao, Gadis baik. Suer, dengan kemampuan grup Sueyo, jika kita pergi ke ibu kota kekaisaran, kita pasti akan punya tempat di sana. Selain itu, bukankah keluarga Liu juga dari ibu kota kekaisaran sebelumnya? Hanya keluarga kecil. tapi kakek tidak menyukai keluarga kita. Lagi pula, orang-orang yang memburumu waktu itu, bukankah mereka ada di ibu kota kekaisaran? Sekarang, Suer masih belum boleh tahu tentang masalahku dengan keluarga yang ibu kota. Mereka membuat kesalahan. Orang yang mereka buru dan aku hanya memiliki nama keluarga yang sama. Dan, ibu, juga sangat berharap kamu akan kembali, bukan? Lihat bagaimana kalau begini, jika dia bisa bahagia. Sueyu kita bisa capai perkembangan lebih baik. Kan? Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Baiklah.
Ada apa, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo waktunya tidur-tidur. Istirahatlah. Ada di sini. Mereka semua sudah tidur. Hati-hati. Anak itu bahkan bisa membunuh seorang mahaguru. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Jadi kenapa kalau dia menakutkan? Dengan asap pengekoh jiwa kami. Bahkan mahaguru alam surgawi yang datang akan mati dengan penyesalan. Keesokan harinya, Efek obatnya seharusnya sudah bekerja. Ayo bergerak. kalian berdua. Apa yang kalian lakukan? Kapan kau bangun? Tidak mungkin. Asap pengecoh jiwa sangat kuat. Bagaimana kau masih bisa bangun? Memikirkan seniman bela diri alam surgawi, Yan Wushuang, hanya mengirimmu untuk menangkapku. Ayo bertarung. Karena kamu ingin mati. Kalau begitu kemarilah. Terima ini. Cepat minum obatnya. Pil pembakar jiwa. Peningkatan kultivasi sementara. Adapun harganya, mungkin korbankan 10 tahun hidup. Bagaimana kau tahu? Jamur roh api berusia 30 tahun. Tianzi besi berusia 50 tahun. Bubuk batu emas dan belerang. Bagaimana kau tahu? Formula pil pembakar jiwa. Hal semacam ini. Kami membuang ini berpeti-peti. Anjing pun tidak akan memakannya. Jangan pikir hanya karena kau tahu formula, kau bisa menakuti kami. Kami berdua. Sekarang sama-sama ahli alam surgawi. Membunuhmu. Semudah menghancurkan semut. Terlalu percaya diri. Tuan ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Kami hanya dibayar untuk melakukan ini. Ya, Katakan padaku, dengan kekuatanmu yang seperti itu. Beraninya kamu mencoba membunuhku. Bicaralah, Yan Wushuang. Apa langkah selanjutnya dari rencana ini? Untuk membungkamnya, jangan kejar dia lagi. Dia hanyalah pengikut yang sudah mati. Yan The Wushuang. film was translated Ini aku. and Aku narrated benar-benar by tidak M. menyangka Media. bahwa kau tidak mati saat itu. Dan bahkan terlibat dengan divisi pertempuran 7 bintang. Yan Wushuang, aku akan membuatmu, bersama seluruh keluarga Yanmu, terinjak-injak. Untuk menebus dosa-dosamu terhadap ibuku. Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana kau injak keluarga Yan sampai mati. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya langsung saja membunuh Liu Qinsu. Apa kau berani? Ketika aku pertama kali tahu, kau terhubung dengan 7 bintang. Aku benar-benar tidak berani. Tapi bukankah kau bilang, kau injak keluarga Yan sampai mati? Lalu apa yang harus kutakutkan? Bagus. Aku ingin kau saksikan sendiri. Kehancuran keluarga Yanmu. Seseorang keluar sini. Kakak ipar ini aku. Xiao Xiao. Apa yang kau lakukan di sini? Aku. Pergi ke bar dan bermain semalaman. Dan baru saja kembali. Seberapa banyak yang kau lihat? Aku hanya melihat. Kau membunuh pembunuh bayaran itu. Dan kau menelepon. Lalu seberapa banyak yang kau dengar? Terlalu jauh aku tidak dengar jelas. Kakak ipar. Aku tidak menyangka kau benar-benar sangat terampil dan rendah hati. Masalah ini, aku pasti akan menceritakannya pada kakakku. Kakakku dia pasti akan melihatmu dengan pandangan baru. Kau tak boleh beritahu kakakmu soal ini. Kakakmu, apa kau mendengarku? Aku mendengarmu. Kembalilah. Suir, sekarang kau kembali ke ibu kota. Jangan kembali lagi. Ibu, Wei Yu, dan aku sudah memastikan. Pindahkan grup kembali ke ibu kota kekaisaran. Begitu baru benar. Oh benar, di mana kakakmu? Dia mungkin bersama teman tak baik lagi. Pergi ke bar untuk menari. Nanti kita jemput dia sekalian. Ibu. Suer. Kita bisa pergi sekarang. Baiklah, Itu Xiao Xiao menelepon. kakak ipar tolong aku.
Halo Xiao Xiao. Kamu di mana? Apa yang terjadi padamu? Barlonghan. Wiyu. Dia meminta bantuanmu. Apa terjadi sesuatu? Putriku, kalian berdua adalah satu-satunya anakku. Kau harus menyelamatkan kakakmu. Ibu Suel. Kalian berdua tunggu kabarku di rumah. Aku akan mencari Xiao Xiao. Pergi. Cepat pergi. Halo Yang Ji. Apa kau tahu Barlonghan? Aku tahu. Bukankah itu wilayah keluarga Xiao? Apa yang terjadi? Adik iparku Liu Xiao Xiao. Sesuatu terjadi padanya di sana. Segera periksa untukku. Kamar pribadi yang mana? Ya, Tuan Wei Xiao Chengmin berkata. Sekelompok orang tak dikenal. Preman entah dari mana. Menyerbu masuk. Manajer asli bar itu sudah terbunuh. Jongkok. Kakak. Kali ini, bisakah aku memilih duluan? Lihatlah ambisi kecilmu itu. Kali ini disetujui. Tapi lagi pula. Hanya ini kemampuan keluarga Xiao. Berani sebut diri harimau Jingzhou. Menurutku, mereka bukan tandingan kami berdua. Saudara, Xiao Chengming. Dia masih bertingkah seperti kura-kura pengecut itu. Aku dengar. Kali ini, keluarga Xiao dihukum oleh seseorang yang misterius. Itulah mengapa mereka masih sangat penakut dan patuh. Jangan pedulikan dia. Kakak ipar tolong aku. Kakak ipar cepat tolong aku. Apa yang kamu lakukan? Biarkan dia pergi. Aku bisa membiarkanmu mati. Sedikit lebih mudah. Kakak ipar tolong aku. Seseorang datang jadi pahlawan selamatkan si cantik. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Biarkan dia pergi. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Kalau begitu kau akan mati saja. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? The film Aku, was translated aku. and narrated by Aku bukan M dari Media. bangsa naga. Jika kamu membunuhku, itu akan menyebabkan konflik. Sedangkan aku tidak pernah aktif membunuh orang. Tapi jika seseorang menyinggungku, aku akan membalasnya 10 kali lipat. Baiklah. Ayo pergi Xiao Xiao. Xiao Xiao. Kakak ipar. Kau. Ini? Apa kau ketakutan? Tidak apa-apa. Kakak ipar akan mengantarmu pulang. Ayo pergi. Kakak ipar. Orang-orang tadi. Apa kau benar-benar membunuh mereka semua? Apa ketakutan? Orang-orang ini renggut nyawa. Mereka pantas mati. Lagi pula, aku sudah memblokir berita di sini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Ayo cepat pulang. Kakakmu dan mama sangat khawatir. Kakak ipar. Aku tidak akan pernah meremehkanmu lagi. Mengenai apa yang terjadi hari ini. Aku tidak akan memberitahu kakakku. Langkah cerdas. Ayo pergi. Xiao sebenarnya berapa hari? Acara peluncuran produk akan dimulai. Tim peneliti dibajak. Kenapa baru memberitahuku sekarang? Kantor grup Sueyu. Kalau begitu selidiki. Cari tahu dengan jelas. Baiklah, jangan bicara lagi. Ada apa Suer? Sesuatu terjadi pada perusahaan Weiyu. Apa yang terjadi? Bukankah semuanya baik-baik saja sebelumnya? Kami awalnya sedang mempersiapkan untuk mengumumkan produk baru yang kami kembangkan. Produk perawatan kulit kosmetikal pada acara peluncuran produk. Tapi baru-baru ini, tim penelitian dan pengembangan perusahaan dibajak dengan harga tinggi. Jadi gudang kami penuh dengan inventaris. Banyak bahan obat. Bagian terburuknya adalah acara peluncuran produk ini akan berlangsung dalam beberapa hari. Tidak apa-apa. Akan ada solusi. Menurutmu apa yang sebenarnya terjadi? Aku selalu merasa seperti seseorang sedang menakutkan kita. Tapi seharusnya tidak seserius itu. Kita hanya perusahaan kecil. Tidak apa-apa Suer. Aku akan membantumu. Tidak ada waktu lagi. Maukah kau percaya padaku? Jangan khawatir. Baiklah. Suamiku yang terbaik. Tian Tuan. Segera beritahu. Tabib Kekaisaran Divisi Pertempuran 7 Bintang. Minta mereka membuatkan untukku produk perawatan kulit. Selain itu, baru-baru ini awasi dengan cermat keluarga yang dari ibu kota Kekaisaran. Ya. Wiyu, kamu sudah mengurung diri selama beberapa hari. Kamu sibuk apa? Kau akan segera tahu. Lama tidak bertemu. Kamu siapa? Izinkan aku memperkenalkan diri.
Yan Wushuang dari keluarga Yan dari ibu kota kekaisaran. Tuan Muda Yan, Hubunganku dengan Wei Yu sangat baik. Berdasarkan senioritas, aku seharusnya memanggilmu kakak ipar. kakak ipar. Jangan mencoba mendekatiku. Jauhi Suel. Tuan Muda Yan, mengapa merendahkan dirimu kepada orang seperti ini yang tidak tahu tempatnya? Buang-buang napasmu. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Tim penelitian dan pengembangan grup Sueyu dibajak oleh Xiaozi atas instruksiku. Lalu, Aku sangat menantikan produkmu. Suami, ada apa dengan mereka? Kamu kenal Tuan Muda Yan? Dan, Tuan Muda Yan ini sebenarnya bersama Xiaoji. Mereka memberiku perasaan aneh. Aku tidak menyukai mereka. Suel. Masalah grup Sueyo kemungkinan besar adalah ulah mereka. Kau hanya perlu ingat untuk menjauhi kedua orang ini. Itu saja. Baiklah, aku mengerti. Selamat datang semuanya di acara peluncuran produk ibu kota kekaisaran. Sekarang kami persembahkan kepada Anda produk unggulan dari acara peluncuran ini yang legendaris dan krim peremajaan yang terkenal. Selanjutnya, silakan sambut Grup Yan, Tuan Muda Yan Wushuang untuk memperkenalkan produk. Krim permajaan, itu adalah yang telah lama hilang. Formula kuno. Aku dengar itu adalah produk kecantikan yang ajaib. Benar-benar layak untuk keluarga Yan. Isyarat yang begitu megah. Hadirin sekalian, produk yang akan kupersembahkan hari ini, krim peremajaan. Dikembangkan bersama oleh keluarga Xiao dari Jingzhou dan keluarga Yanku. Kami melalui banyak liku-liku untuk mendapatkan formula ini. Kali ini, juga agar semua orang bisa membelinya. Jadi harganya ditekan serendah mungkin. Baiklah, Baiklah. Keluarga Xiao kecil dari Jingzhou bisa bergantung pada keluarga kuat seperti keluarga Yan. Masa depan yang benar-benar tak terbatas. Wei Yu, krim permajaan itu awalnya adalah produkku. Bahan-bahan obat itu juga sesuatu yang aku dapatkan setelah mengerahkan segala upaya. Jadi tim penelitian dan pengembangan perusahaan benar-benar dibajak oleh mereka. Jangan khawatir. Suel, jangan khawatir. semuanya, produk kami, juga telah diuji oleh orang sungguhan. Tolong bawa keluar modelnya. Semuanya tolong lihat. Kulit ini begitu halus hingga bisa pecahannya. Dengan hembusan napas tapi model uji kami. Sekarang berusia 38 tahun. Kulit ini masih terlihat seperti seorang mahasiswa. Ini benar-benar terlihat bagus. Setelah produk ini dirilis, itu akan membuat produk serupa lainnya tidak layak ditampilkan. Suami, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku menyimpan sesuatu dalam pikiran saat itu. Jadi krim permajaan mereka seharusnya kehilangan satu bahan obat. Aku mengerti. Kalau begitu, saat kau naik panggung nanti, kau bisa langsung pergi dan melihat. Baiklah, tapi aku tidak tahu kenapa. Aku masih merasa sedikit gelisah. Jadi apa yang kamu bawa? Sebenarnya apa itu? Tenang saja. Produk kami pasti akan menghancurkan persaingan. Karena Ketua Liu sangat menyukai krim peremajaan. Haruskah aku mengirimimu sekotak? Ya. Ketua Wei dari grup Sueyu adalah kenalan lama saya. Semuanya. Krim permajaan ini bermasalah. Apa katamu? Ketua Liu menyebarkan rumor itu ilegal. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Ada apa-apa ada masalah. Kau tak izinkan orang bicara. Baiklah, karena kamu bilang ada masalah, maka tunjukkan buktinya. Semuanya dengarkan aku. Tuan muda Xiaoxi ini terlibat dalam persaingan tidak sehat, menggunakan cara yang tidak pantas, dan membajak tim dan Deku. Krim permajaan ini awalnya adalah produkku. Begitukah kenapa aku tidak tahu? Xiaoxi, kamu tidak menyangka ini kan? Aku menyimpan satu trik. Ketika tim penelitian dan pengembangan perusahaan mengambil formula itu tidak lengkap. Jadi krim permajaanmu masih kehilangan satu yang paling penting. Bahan obat. Apel, kamu bicara omong kosong. Aku baru saja mengonfirmasi bahwa krim permajaan ini memang memiliki efek. Tapi setelah penggunaan terus-menerus selama 3 hari, itu akan menimbulkan efek samping. Wajah pengguna paling baik akan gatal dan memerah. Paling buruk akan bernanah dan cacat. Apa yang harus dilakukan? Wajahku mulai gatal. Teruslah mempermalukan dirimu sendiri. Yan Wushuang, cara bawahanmu menangani sesuatu tidak terlalu efisien bukan?
Jadi kenapa? Omong kosong. Apakah Anda punya produk baru lainnya? Tentu saja aku tahu. Ini adalah milik grup Sueyo, bekerja sama dengan tabib Kekaisaran Bintang 7, diproduksi bersama. Krim anti penuaan sejati. Ini bisa memperlambat penuaan, menyamarkan bekas luka, bahkan bekas luka bakar kecil. Bisa disamarkan. Tabib Kekaisaran Bintang 7. Bukankah ini untuk penggunaan eksklusif? Benar. Ini divisi pertempuran Bintang 7, sertifikasi yang dikeluarkan. Bahkan divisi pertempuran 7 bintang pun terlibat. Kita harus membeli ini. Tepat siapa yang masih beli produk bajakan? Baiklah bagi yang ingin membeli. Silakan temui staf grup Sueyo di luar untuk mendaftar. Aku ingin 100.000 pesanan. Weiyu, jangan terlalu sombong. Xiaoxi, aku ampuni nyawamu karena sumbangan ayahmu, setengah dari kekayaannya. Itulah mengapa aku The mengampuni film was nyawamu sekarang. translated and narrated Karena kau by dan Yan M Wusuan. Media. Bersekongkol. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin ayahku terbaring sakit? Weiyu, jangan pikir karena kamu bersekutu, mereka begitu hebat. Ini adalah ibu kota kekaisaran bagaimanapun juga. Grup Sueyo. Kakek, ini adalah pencapaian yang kami buat pada peluncuran produk ini. Baik, King Soy, pesanan-pesanan ini, mereka benar-benar melompati peringkat pertama di peluncuran produk. Keluarga Yan sebenarnya tidak bisa melampauimu? Keluarga Yan itu dan keluarga Shao itu, mereka bahkan ingin bersatu untuk menekan kakakku. Sepertinya mereka tidak sehebat itu. Apa keluarga Yan menekan perusahaan kecilnya yang rusak? Apakah kamu salah, Percaya atau tidak? kakak? Baiklah. Ini kabar baik. Namun bahkan dengan King Shui seperti ini, aku hanya bisa mengizinkan kalian semua untuk kembali ke keluarga. Mengenai masalah pewaris keluarga, itu masih memerlukan evaluasi. Tepat sekali, tapi kakak jelas berkata, aku adalah pewaris keluarga Liu. Kakak, pada pesta ulang tahunmu kali ini, aku pasti di depan semua orang akan tampil dengan baik. Kakakku juga akan tampil baik. Benar kakak. Ya kakek, ayo kakak. Ayo kita pilih hadiah. Kakak, aku akan pergi sekarang. Xiao, kamu seharusnya tidak mengatakan itu barusan. Kamu tahu, aku tidak punya niat itu. Tidak berguna. Kakak, apakah kau lupa? Ayah kita meninggal lebih awal. Bukankah keinginannya agar kau mewarisi keluarga Liu Ming itu? Hanyalah anak orang kaya yang manja. Tapi kakak, jika kau benar-benar memiliki kemampuan, mungkinkah dia begitu buta saat itu? Atau tidak? Aku tahu, kau takut menghadapi penindasan yang lebih kuat. Tapi kakak, setelah bertahun-tahun ini, bukankah kita sudah cukup menderita ketidakadilan? Itu benar. Suder selama kau menginginkannya. Lakukan saja. Kau masih punya aku. Apapun yang kau inginkan aku akan membantumu. Karena Weiyu juga berkata begitu, maka aku akan memberikan segalanya. Suder, kalau begitu perjamuan ulang tahun Tuan Besar adalah kesempatan besar untuk menunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Itu sangat masuk akal. Tapi mengirimkan beberapa barang biasa umum, sepertinya tidak menunjukkan banyak hal kan? Kakak, aku dengar pengembangan lahan keluarga Liu telah menemui beberapa masalah. Itu terus-menerus tertunda. Masalah macam apa? Itu dua pemimpin geng dari ibu kota kekaisaran, saudara Shuanghu. Mereka tidak berani memprovokasi keluarga-keluarga besar itu. Jadi mereka datang untuk menindas kami keluarga-keluarga kecil. Mereka sering datang untuk membuat masalah bagi kami. Dan mereka telah menakuti semua pekerja. Itu mudah. Aku akan pergi menghadapi mereka. Bukankah The itu film akan was menyelesaikannya? translated Kamu and sama sekali tidak narrated boleh by pergi. M Media. Itu terlalu berbahaya. Aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Kakak ipar sangat cakap. Dia bisa mengatasinya. Xiao, kapan kamu menjadi begitu hormat kepada kakak iparmu? Kakak, bukankah kakak ipar terakhir kali menyelamatkanku dari para preman itu? Baiklah, kakak ipar, masalah ini kuserahkan padamu. Baiklah, tunggu kabar baik dariku. Hati-hati. Baik. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Tidak ada pembayaran. Tidak ada pekerjaan yang diizinkan di sini. Tepat sekali. Apakah keluarga Liu tidak menganggap serius kedua saudaraku? Serius? Bos, aku hanya seorang pekerja. Tolong jangan mempersulitku. Demi reputasi keluarga Liu, tolong maafkan aku. Apakah keluarga Liu bahkan pantas bagi kita untuk memberi mereka muka?
Kupikir apa tadi? Ternyata hanya sekelompok orang tak berguna. Mengurung diri. Bermain pura-pura di sini. Bertingkah seperti tiran lokal. Bocah, siapa kau? Beraninya kau berbicara kepada kami berdua. Saudara seperti itu. Mari kita terus terang. Aku dari keluarga Liu. Aku juga tidak ingin menggunakan kekerasan. Kalian semua, keluar saja. Bocah, keluarga Liu benar-benar tahu cara melakukan sesuatu. Sampai-sampai mengirimmu ke sini untuk mati. Masih belum pasti siapa yang akan mati. Kau cukup sombong bocah. Kembali dan beritahu keluarga Liu. Untuk membayar kami berdua saudara beberapa juta uang perlindungan, maka kami berdua akan meninggalkan tempat ini. Benar. Baru-baru ini kudengar Tuan Besar Liu akan rayakan ulang tahun. Jika dia ingin pesta ulang tahun ini berjalan lancar, bagaimana bisa berjalan baik tanpa membayar sedikit? Untuk mengalahkan kalian berdua, aku bahkan tidak perlu menggerakkan kakiku. Sombong, hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu seniman bela diri sejati. Bos, kau tidak perlu bergerak untuk mengalahkannya. Kau istirahat saja di samping. Aku yang akan melakukannya. Xiaohu, kuperhatikan kultivasimu meningkat akhir-akhir ini. Dalam 3 gerakan, jika kau tidak mengurusnya, kau akan mempermalukanku. Bos, lihat aku akan memukulinya sampai mati. Ki sejati dilepaskan secara eksternal. Bos, ini setidaknya seorang ahli alam surgawi. Alam surgawi, itu bukan sesuatu yang sembarang orang bisa kembangkan, bukan? Kami tidak tahu seorang guru telah tiba. Kami mohon guru memaafkan kesalahan kami. Aku melindungi keluarga Liu. Mengerti? Dimengerti. Mulai sekarang, ketika kami melihat keluarga Liu, kami pasti akan menjauh. Benar. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah memprovokasi keluarga Liu lagi. Kalian berdua, kalian telah menunda kemajuan proyek keluarga Liu baru-baru ini. Tepatnya perjamuan ulang tahun Tuan Besar Liu. Kau mengerti kan? Dimengerti. Kami pasti akan pergi ke pintu keluarga Li untuk meminta maaf dan mempersembahkan hadiah ulang tahun. Benar. Wei Yu, apa kamu benar-benar sudah menyelesaikan semuanya? Tentu saja. Apa kau tidak tenang dengan caraku melakukan sesuatu? Baiklah, aku tenang. Kalau begitu mari kita keluar dulu. Untuk menunggu ibu dan Xiao Xiao, lalu masuk bersama. Untuk beri selamat ulang tahun. Kakak keluarga Tan telah ditekan. Mantan keluarga Tan, Bijing So, juga sangat bergengsi. Kali ini, mereka telah mencapai titik terendah. Kudengar ini terjadi cukup lama yang lalu. Hanya saja beritanya baru keluar sekarang. Orang macam apa yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Masalah sebesar itu tersembunyi begitu lama. Kakekku dengar beberapa berita tidak resmi. Mereka bilang keluarga Tang menyinggung seseorang. Tampaknya sosok yang sangat penting. Oh benar. Bahkan Jenderal Tian Kuan dari Divisi Pertempuran 7 Bintang menghormatinya. Namun identitas sosok sepenting itu, bahkan jika kami ingin menyelidiki, kami tidak akan menemukan apapun. Aku dengar keluarga Tang sebelumnya memiliki banyak bisnis. The film Jika was keluarga Liu kita translated and bisa mengambil narrated alih. by M. Ayah, Media. kami datang ucapkan selamat ulang tahun. Bibi, kau benar-benar datang. Tapi kenapa kau datang dengan tangan kosong? Jangan khawatir. Hadiahnya akan segera dikirim. Sebentar lagi kurasa tidak ada hadiah sama sekali. Bibi, apakah kau menggunakan kata-kata seperti itu untuk mengelabui kakek? Tidak, ayah. Itu sama sekali bukan masalahnya. King Sui, bukan berarti kakek memarahimu. Meskipun hadiahnya kecil, yang penting adalah niatnya. Kau datang dengan tangan kosong. Apa kau meremehkanku? Kakek, kami benar-benar sudah menyiapkan hadiah. Hanya saja orang yang mengantarkan hadiah itu belum tiba. Baiklah. Kalau begitu beritahu aku. Hadiah apa sebenarnya yang kau siapkan untuk kakak? Hadiah senilai 10 miliar. Apel. 10 miliar. Benar. 10 miliar yang kau bicarakan ini. 10 miliar jenis apa itu? Jangan bilang itu Happy Beans yang kau gunakan saat bermain Fight the Landlord. Bagaimana anak ini bisa berbicara seperti itu? Cukup. Brute Sueyo. Bahkan tidak bernilai 10 miliar. Sue En, kau sudah kembali selama 5 tahun. Dan kau sudah belajar berbohong. Kakek, kakak, benar-benar menyiapkan kejutan untukmu. Dulu, seharusnya aku tidak mengirimmu ke Jing Show untuk belajar. Ini bencana. Ching Suko Putri Durhaka. Kapan kau akan pernah membawakan kehormatan bagiku? Ibu, Bibi, jika kau ingin mendidik anakmu, pulanglah dan lakukan itu. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakak. Bukan untuk kita menonton keluarga kalian melawat. Kakak, aku telah menyiapkan untukmu sebuah hadiah besar. Ini adalah mutiara bercahaya kelas atas. Cucumu mendoakanmu di sini.
Yang terbaik. Bagus, bagus. Xiao Ming, kakek tidak memanjakanmu tanpa alasan. Lihatlah dia, dan kemudian lihatlah dirimu sendiri. Ibu, jangan khawatir. Hadiah kita jauh lebih berharga dari ini. Jika kau tidak membawanya, katakan saja tidak. Pada saat seperti ini, kenapa kau masih berpura-pura? Seharusnya segera tiba. Tuan-tuan besar, 2 tamu telah tiba di luar. Tamu apa? Kenapa begitu gelisah? Itu saudara Shuanghu. Apa yang dilakukan kedua pembawa sial ini di sini? Tuan Besar, hadiah ucapan selamat yang kami kirimkan padamu telah tiba. Wei Yu, apa kau sudah gila mengundang 2 preman ke pesta ulang tahun kakak? Kurasa kau coba manfaatkan kesempatan ini. Membalas dendam terhadap keluarga Liu kami. Qingsu, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ibu jangan khawatir, mereka tidak di sini untuk membuat masalah. Tuan Besar Liu, lama tidak bertemu. Apa yang kalian lakukan di sini? Cepat keluar. Keluarga Liu kita tidak menyambutmu. Tuan Besar Liu, jangan terlalu memusuhi kami berdua. Kami hanya di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Kalian berdua mengucapkan selamat ulang tahun. Jika aku tidak salah, tanah keluarga Liu kami di utara kota tertunda untuk memulai pembangunan. Dan itu kalian berdua yang menghalanginya, bukan? Tuan Besar, Anda benar-benar salah paham. Kami berdua benar-benar tidak di sini untuk membuat masalah. Tidak ada kesalahpahaman. Cepat keluar. Jangan paksa aku memanggil keamanan. Tuan Besar, jangan terlalu cemas. Pertama mari kita dengar apa yang ingin mereka katakan. Ya. Kami di sini untuk ucapkan selamat ulang tahun. Apa katamu? Kami benar-benar di sini ucapkan selamat ulang tahun. Tuan Besar ini 1 juta. Sebelumnya saya dan kedua saudara saya benar-benar menyesal atas menghambat kemajuan Anda. 1 juta ini adalah hadiah perkenalan kami. Dan hadiah ulang tahun kami untuk Anda. Ini, untuk apa ini? Tuan Besar, kami tahu kami salah. Pembantu yang Anda undang terlalu tanggun. Kami mulai sekarang tidak akan pernah berani menyinggung keluarga Liu Anda lagi. Ini adalah surat jaminan kami. Mulai sekarang untuk proyek keluarga Liu manapun, kami sama sekali tidak akan membuat masalah. Pembantu apa? Tentu saja itu kakak ipar. Tuan Besar Liu, jika proyek ini bisa terus didorong maju, keluarga Liu menghasilkan 10 miliar. Hanya masalah waktu. Ini adalah hadiah ucapan selamat dari Suer dan aku. Hadiah ucapan selamat untukmu. Bagaimana? Apa kau puas? Ini sungguhan. Tentu saja ini asli kakek. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kami siapkan untukmu. Anak ini cukup cerdik. Aku sangat puas dengan hadiah ulang tahun ini. Untuk beri selamat ulang tahun Tuan Besar Liu, bagaimana mungkin saya ketinggalan? Tuan Besar Liu, pertama kali bertemu, junior ini memberi hormat kepada Anda. Tuan muda yang kau terlalu sopan. Silakan duduk. Semua orang duduk. Kami tak tahu Tuan muda yang akan hadir. Apa yang membawamu ke sini? Mengapa semua orang begitu gugup? Saya hanya di sini untuk merayakan ulang tahun. Merayakan ulang tahun? Sebelumnya, pada konferensi produk, saya bertemu Nona Liu dengan sikap yang luar biasa. Dan dengan itu, dia mengalahkan keluarga Yan kami. Saya pikir, keluarga Liu ini pasti juga luar biasa. Oleh karena itu saya secara khusus datang berkunjung hari ini. Tuan muda yang begini, Liu Qingsu ini, tidak tahu malu. Dia baru saja lulus dari universitas. Dan langsung menikahi bocah miskin ini. Dia sudah diusir oleh keluarga kami sejak lama. Siapa izinkan kau bicara lancang soal Suer? Kau benar-benar berani memukulku. Tuan muda Yan, Anda melihat itu. Si kasar parasit gila ini masih berani bersikap sombong begitu. Saya rasa, dialah yang menghasut Liu Qingsu untuk merebut posisi pertama Anda. Benarkah begitu? Yan Wushuang, kau datang ke sini hari ini. Apa kau merencanakan sesuatu? Pergi sana. Sepertinya, seseorang di sini tidak menyambut saya. Apa kau tidak mengerti? Jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan padamu. Wei Yu, dulu di Jingzhou, Anda menyebabkan keluarga Xiao kami jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Itu satu hal. Tapi sekarang kita berada di ibu kota kekaisaran. Dan Anda masih begitu sombong. Anda hanya mencari mati. Jadi ketika aku bertindak waktu itu, tanganku masih terlalu ringan. Itulah mengapa kau punya kesempatan untuk datang berteriak di depanku. Benar. Kau. Apel, bukankah sebelumnya kamu begitu menantang? Bagaimana kamu bisa menjadi pria simpanan? Keadaanmu yang tidak berharga saat ini. Saya cukup puas dengannya. Kakak sulung. Setelah bertahun-tahun berpisah, Anda menjadi semakin jauh dari saya.
Tuan muda yang apa ini? Izinkan saya memperkenalkan, orang ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Yan. Kakak laki-laki saya Wei Yu. Mungkin karena dia memakai nama keluarga ibu kami. Semua orang mungkin salah paham. Apa? Wei Yu, kau adalah tuan muda tertua dari keluarga Yan di ibu kota. Kenapa kau tidak pernah menyebutkannya? Dia tidak terlihat seperti itu. Identitas yang ditinggalkan, tidak ada yang patut disebutkan. Apa semua yang dikatakan Wei Yu benar? Ya. Tapi tidak sepenuhnya. Kakak ipar kau benar-benar pandai menyimpan rahasia. Kenapa aku selalu merasa bahwa suasana di antara saudara-saudara ini aneh? Apa yang ingin kau katakan hari ini? Katakan saja langsung. Selama bertahun-tahun, sejak Anda pergi, keluarga Anda sangat merindukan Anda. Pulanglah bersamaku. Itu adalah rumahmu. Itu bukan milikku. Sejak ibuku meninggal 5 tahun lalu. Itu bukan lagi. Kakak, mengapa kakak ipar sepertinya tidak akur dengan keluarganya? Apa yang terjadi? Aku juga tidak yakin. Kakak iparmu memberitahuku bahwa dia hanya memiliki ibu yang sudah meninggal. Melihat Wei Yu dan penampilannya di konferensi produk, dia dan Yan Wusuang kemungkinan bukan saudara yang baik. Dia bilang 5 tahun lalu. Mungkinkah? Sudahlah. Karena kakak sulung tidak ingin kembali, maka saya tidak akan memaksa. Bagaimanapun juga hari ini adalah untuk merayakan ulang tahun Tuan Besar Liu. Ini adalah hadiah ulang tahun dari seorang junior. Terima kasih Tuan muda Yan. Tuan Besar Liu. Mari kita buka nanti. Baiklah. Ambil kembali hadiah ucapan selamatmu. Wei Yu, bagaimanapun juga, itu masih merupakan isyarat tulus seseorang. Lagi pula, bukankah kalian masih bersaudara? Mengapa rasanya seperti kalian adalah musuh? Mereka adalah musuh. Omong kosong apa yang diucapkan anak ini? Karena hadiahnya sudah disampaikan, maka kami akan pamit. Selamat tinggal semuanya. Jika kamu tidak ingin mendapat masalah, segera ambil barang ini dan kembalikan. Bagaimanapun ini adalah milik seseorang. Isyarat tulus. Kakek aku juga percaya hadiah ini seharusnya tidak diterima. Yan Wusuang ini sepertinya bukan orang baik. Tidakkah kau dengar? Mereka bersaudara. Apa yang perlu dipermasalahkan? Saya ingin melihat hadiah keluarga bangsawan ibu kota. Kirimkan. And narrated by M Media. Kakak. Benda. Ini. Apakah itu hadiahnya? Ini terlalu berharga. Tidak. Kakak. Hadiah ini kami benar-benar tidak bisa menerima. Kakek, tuan muda yang ini, apa artinya ini? Memberi jam. Aku sudah bilang. Jangan terlibat dengannya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kali ini semuanya sudah berakhir. Kakek, mungkin kita harus mengembalikan ini. Tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa mengembalikannya? Aku takut keluarga Lim kita akan binasa lebih cepat lagi. Yan Wusuang datang hari ini justru untuk memberi kita peringatan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Wei Yu, bukankah itu adikmu? Cepat pergi dan bicaralah padanya. Aku bilang dia dan aku bukan saudara. Faktanya kami adalah musuh. Kenapa tak bilang lebih awal? Apakah kau ingin membunuh kami? Apa yang perlu ditakutkan? Kita akan menghadapinya saat itu tiba. Minggu depan adalah milik keluarga Liu kita. Perayaan ulang tahun ke-50. Apa yang akan kita lakukan? Kakak. Saran saya adalah jangan adakan. Apakah kau mengatakan keluarga Liu akan jatuh di tanganku? Ini adalah malapetaka. Tapi, ayah kau sudah mengumumkannya. Ibu aku pikir Liu Ming. Masuk akal. Sekarang keluarga Yan sedang mengawasi keluarga Liu kita dengan cermat. Kita harus tetap menjaga profil rendah. Tuan Besar. Menurutku perayaan ini tidak hanya harus diadakan, tapi harus mega. Wei Yu, apakah kamu sudah gila? Hanya dengan satu kata dari keluarga Yan, siapa yang berani datang merayakan bersama kita? Semua ini hanya karena Wei Yu yang akan memimpin keluarga Liu kita menuju kehancuran total. Kakek, ini jelas masalah keluarga Yan. Apa hubungannya dengan Wei Yu kita? Lagi pula, aku juga berpikir perayaan ini harus diadakan. Sudah berakhir. Satu lagi sudah gila. Apakah kita tidak akan pernah mengangkat kepala seumur hidup selama keluarga Yan masih berdiri?
Suer bagus kau memiliki semangat ini. Tapi itu adalah keluarga yang bagaimanapun juga. Kakek, apakah semua orang di ibu kota kekaisaran buta? Tak bisa lihat keluarga yang salah gunakan kekuasaan. Lagi pula, keluarga yang memprovokasi kita seperti ini. Kenapa kita harus begitu tunduk? Kenapa kita tidak menjadi sang pemimpin dan memimpin semua orang untuk menentang mereka? Suel, bagus sekali. Aku mendukungmu. Tidak disangka, keluarga Liu masih dengan Megan mengadakan perayaan ulang tahun mereka. Ini adalah deklarasi perang sepenuhnya terhadap saya. Mungkin itu Wei Yu menghasut mereka lagi. Wei Yu ini, jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa menelan amarah ini. Wei Yu harus disingkirkan cepat atau lambat. Adapun keluarga Liu, mereka seperti belalang di musim gugur. Selama keluarga Yan saya memberi perintah, siapa di ibu kota kekaisaran yang masih berani memberi selamat kepada keluarga Liu? Pada saat itu keluarga Liu secara alami akan menjadi bahan tertawaan. Pergi. Sebarkan pemberitahuan itu, siapapun yang berani menghadiri perayaan ulang tahun keluarga Liu, orang itu berani melawan keluarga Yan saya. Ya. Kakak, kita sudah menunggu begitu lama. Tidak ada teman lama Anda yang muncul. Sudah kubilang, jangan adakan. Tapi Anda bersikeras mendengarkan mereka. Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Tuan Besar Liu, tunggu sebentar lagi. Orang-orang seharusnya segera tiba. Liu Qingsu, apakah ini orangnya yang kau bilang harus kita tunggu? Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Liu kita? Narrated by M Media. Jangan takut. Wei Yu, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Tuan Besar Liu, saya dengar Anda mengadakan perayaan ulang tahun. Mengapa tidak ada orang di sini? Xiao Xi, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tentu datang untuk lihat Anda permalukan diri. Apa? Menurutmu terakhir kali aku memukulmu terlalu ringan. Wei Yu, saya memperingatkan Anda. Saya sekarang orangnya Tuan Muda ya. Suen, sudah jam berapa ini? Mengapa belum ada yang datang? Kakek, tunggu sebentar lagi. Benar kakek, tidakkah kau percaya pada kemampuan kakak? Liu Qingsu, Tuan Besar, saya sarankan Anda tak tunggu lagi. Bagaimana kalau Anda menyerahkan Wei Yu ini? Jika tidak, Anda tahu apa konsekuensinya nanti. Mengapa kau menekan begitu keras? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan keluarga Liu Anda karena terlibat dengan si pengganggu ini. Wei Yu, Anda adalah pembawa sial. Anda bawa bencana bagi keluarga Liu. Liu Ming, bisa kau diam? Kakak ipar memiliki kelebihannya, tapi kau benar-benar tidak berguna. Liu Xiao, kamu. Cukup, ada orang luar di sini. Tingkah laku macam apa ini? Wei Yu, perasaan melihat keluargamu sendiri binasa dan tidak berdaya untuk menghentikannya. Itu tidak enak bukan? Ini semua adalah utangmu pada keluarga Xiao kami. Ini benar-benar tontonan yang menarik. Sayang sekali, kamu bukan pemeran utamanya. Apel, menghadapi kematian. Apakah kamu mulai mengoseh? Suel, Tuan Besar Liu. Aku rasa sebentar lagi, seseorang akan muncul. Cukup. Berhenti bicara omong kosong. Tuan Muda Yan berkata, selama keluarga Liumu bersedia tunduk pada keluarga Yan, mungkin jika Tuan Muda Yan senang, dia mungkin akan membiarkanmu. Kakek, lihat, seseorang datang. Bukankah ini keluarga Wu dari ibu kota kekaisaran? Mereka salah satu dari 8 keluarga tua mapan. Tapi keluarga kami tidak memiliki urusan dengan mereka. Patriark Liu, selamat kepada grup Liu atas ulang tahun ke-50-nya. Hadiah kecil. Mohon terimalah sebagai tanda hormat. Wu Tua, aku tidak menyangka kau benar-benar akan datang. Patriark Wu, terima kasih atas kehadiran Anda. Nona Liu, Anda bercanda. Terakhir kali di konferensi pers, saya lihat Anda komando strategis. Dan saya tahu saat itu bahwa keluarga Liu Anda pasti akan luar biasa di masa depan. Patriark Wu, saya dengar keluarga Wu Anda sudah jatuh dari keluarga tingkat pertama. Bagaimana bisa Anda masih punya pikiran untuk menghadiri perjamuan? Lagi pula, ini secara terang-terangan memprovokasi keluarga Yan. Tidakkah Anda takut? Keluarga Yan, sejak bocah Yan Wushuang itu menjadi kepala keluarga, ibu kota kekaisaran belum pernah punya hari damai.
Biarkan saya memberitahu Anda ini. Orang lain mungkin takut pada keluarga Yan, tapi saya tidak. Saya juga menasihati kalian semua untuk menahan diri sedikit. Jika tidak, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kamu. Baiklah. Wu Tua, silakan masuk. Tolong. Ini hanya keluarga Wu kecil. Mungkinkah tokoh penting lainnya akan datang? Direktur Yang. Yanji, kenapa kamu di sini? Seorang pejabat dari Jingzhou. Kau ikut bersenang-senang di ibu kota kekaisaran. Xiaozhe, pantas saja aku tidak melihatmu di Jingzhou belakangan ini. Pantas tak lihat kau di Jingzhou. Jadi kamu lari ke ibu kota kekaisaran untuk mencari pelindung. Namun, jika kamu masih memiliki bakti, cepat kembali. Aku dengar tentang penyakit ayahmu telah memburuk lagi. Kamu, jika buka, karena kamu berkolusi dengan Wei Yu, menggunakan skema dan kata-kata manis untuk menipu Jenderal Tian Quan. Bagaimana keluarga Xiao kami bisa jatuh ke keadaan ini? Keluarga Xiaomu terus-menerus berbuat jahat. Aku bahkan tidak perlu bertindak. Kalian akan hancur cepat atau lambat. Patriark Liu. Selamat. Keluarga Liu Anda. Pasti kekayaan akan mengalir masuk. Kakek, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pejabat dari Jingzhou, Yang Ji. Ketika dia berada di Jingzhou, dia sangat menjaga saya. Jadi ini direktur yang dari Departemen Pengawasan. Aku tidak menyangka Suer kita bisa mengundangmu ke sini. Dari Jingzhou ke ibu kota kekaisaran, perjalanan pasti melelahkan. Direktur Yang, silakan. Patriark Liu, Anda terlalu baik. Hadiah kecil. Ini hanyalah tanda hormat saya. Itu sangat bijaksana darimu. Dengan senang hati. Bukan tempatmu untuk bicara. Kalian cukup pintar. Tahu kalian tak bisa undang orang ibu kota kekaisaran. Jadi kalian lari ke Jingzhou untuk memanggil bala bantuan. Tapi Yang Ji sendiri tidak berarti banyak. Benarkah? Kalau begitu berbaliklah dan lihat siapa yang sudah tiba. Divisi Pertempuran 7 Bintang, Jenderal Tian Quan. Legenda mengatakan dia adalah kepala 7 bintang dan telah berada di Bangsa Naga. Dalam beberapa tahun terakhir jenderal termuda. Sosok legendaris seperti itu benar-benar akan datang ke perayaan kami. Jenderal Tian Quan. Kakak iparku pasti mengundangnya. Jenderal Tian Quan. Bagaimana dia bisa berada di sini? Mungkinkah? Wei Yu. Suel, apakah kamu lupa? Aku dulu bekerja di bawah Jenderal Tian Quan. Dia kebetulan melewati ibu kota kekaisaran kali ini dan secara khusus datang menemuiku. Dan selagi dia di sini, dia memberiku beberapa tugas. Kepala keluarga Liu, Tian Quan ada di sini untuk mengucapkan selamat kepada grup Liu dan semoga fondasi Anda makmur abadi. Jenderal Tian Quan, kehadiranmu adalah kehormatan besar. Ini benar-benar kehormatan besar. Jenderal Tian Quan, kenapa Anda di sini? Orang-orang dari keluarga Xiao. Saya ingat keluarga Xiao Anda terkenal di Jingzhou karena melakukan banyak kejahatan. Apa Anda akan melakukan kejahatan tepat di bawah hidung saya hari ini? Tidak. Jenderal Tian Quan, saya akan segera pergi. Jenderal Tian Quan, kehadiran Anda di acara keluarga Liu kami adalah kehormatan bagi keluarga Liu kami. Silakan cepat masuk. Apa yang Anda katakan? Seseorang dari Jingzhou dan Jenderal Tian Quan juga pergi ke perayaan mereka. Itu benar. Bawahan Anda lihat sendiri. Menarik. Kepala Departemen Pengawasan ini tidak takut. Dan adapun Jenderal Tian Quan. Apa hubungan antara Wei Yu dan Jenderal Tian Quan? Bawahan Anda tidak tahu. Tapi saya dengar ayah saya berkata bahwa dia dulu bekerja di bawah jenderal. Benarkah? Saya selalu merasa ini tidak sesederhana itu. Saya dengar bahwa selama tragedi keluarga Tang, jenderal itu juga hadir. Jenderal itu memperlakukannya dengan sangat hormat. Apakah Anda mengatakan bahwa Wei Yu memiliki identitas tersembunyi? Saya pernah mengirim orang untuk membunuhnya. Namun, tidak ada satupun orang yang saya kirim kembali. Jelas sekali. Kemampuan bela diri Wei Yu cukup tinggi. Kalau menurutku itu cukup sederhana. Culik saja Liu Qingxue. Dan uji batas kemampuannya, bukankah itu berhasil? Baiklah. Masalah ini, Anda yang menanganinya. Oh benar. Rencana itu, apakah sedang disiapkan? Tuan muda yang tenang saja. Itu selalu sudah diatur. Luar biasa. Suel, perayaan ini terorganisir dengan baik. Kau benar-benar yang paling menonjol di antara generasi berikutnya.
Dari keluarga Liu kita. Ini hanya mengatur perayaan bukan? Jika kau begitu mampu, kau adakan satu juga. Kau, Ayah, lihat. Soer kita sangat luar biasa. Kalau begitu ini, siapa yang akan menjadi penerus? Kalau begitu, hanya bisa Sui Er. kakak. Tidak. Aku tidak setuju. Xiaoming. Meskipun kau adalah cucu kesayangan kakek, tapi kemampuanmu dibandingkan dengan Sui Er jauh terlalu rendah. Kau nikmati saja menjadi tuan muda yang santai. Tapi, kakak, Liu Qingsu ini dia. Dia seorang wanita bagaimanapun juga. Baiklah, masalah ini sudah beres. Sui Er, mulai sekarang urusan keluarga Liu akan diserahkan kepadamu. Aku orang tua ini juga harus pensiun. Kakak, Itu luar biasa. Suir, cepatlah berterima kasih pada kakek. Terima kasih kakek. Mohon yakinlah. Saya pasti akan bekerja keras mulai sekarang untuk memimpin keluarga Liu kita ke tingkat yang lebih tinggi. Kak, aku sudah tahu. Kau pasti bisa melakukannya. Hari ini adalah hari yang baik. Sui Er dan aku juga punya pengumuman bahagia untuk disampaikan. Kami berencana untuk mengadakan resepsi pernikahan. Wei Yu, apa yang kau katakan? Aku tidak setuju. Ibu, Anda hanya berprasangka buruk terhadap Wei Yu. Biarkan saya memberitahu Anda, hari-hari terakhir ini, kita semua telah berkat dukungan Wei Yu, sehingga kita berhasil melewatinya. Dia sangat luar biasa. Lagi pula, kita sudah mendapatkan surat nikah kita. Hanya saja, karena beberapa alasan khusus, kita tidak pernah mengadakan pernikahan. Karena itu, kita adakan pernikahan susulan ini. Sui Er, kakek tidak menyukung kalian berdua bersama. Hanya saja aku merasa waktunya belum tepat. Tuan Besar, maksudmu bahwa keluarga yang baru nyatakan perangkat keluarga Liu dan aku, musuh paling dibencian Wushuang saat ini, dan buat pengumuman pernikahan yang heboh, akan bawa keluarga Liu yang baru stabil, bencana. Karena kau sudah tahu semua ini, mengapa kau masih ingin melakukan ini? Pokoknya aku tidak setuju. Ibu, salah bagi Anda untuk berpikir seperti itu. Pikirkanlah, karena Yan Wushuang sudah sangat memprovokasi kita. Maka apapun yang saya lakukan, itu akan tetap menjadi provokasi baginya. Jika demikian, mengapa kita harus menghindari mereka di mana-mana? Sui Er benar. Jadi, pernikahan kita tidak hanya harus diadakan, tapi harus mega. Sudahlah. Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Lakukan apapun yang kau mau. Sudahlah. Sekarang keluarga Liu semuanya di bawah manajemen Embo. Aku orang tua ini tidak akan ikut campur lagi. Tapi Wei Yu, jika kau ingin menikahi putriku, mahar ini harus ditetapkan dengan standar tertinggi. Ini 1.314 juta. 1.314 juta. Memang, Apa kau punya uang sebanyak itu? Kau tidak menganggap keluarga kami sebagai lelucon kan? aku memang memiliki jumlah uang ini. Wei Yu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apakah kamu masih ingat 5 tahun lalu ketika aku diburu? Bagaimana mungkin saya bisa lupa? Sebenarnya, mereka orang suruhan yang Wushuang. Saya tahu itu. Anda bahkan berbohong kepada saya waktu itu. Bagaimanapun, sekarang setelah semuanya seperti ini, aku tidak lagi berniat menipumu. Ibuku, Wei, awalnya adalah orang terkaya di bangsa naga. Dulu, karena dia memiliki anak di luar nikah, dia dipaksa menikah. Kepala keluarga Yan saat itu, semua demi memberiku status yang sah. Keluarga Wei sangat menonjol saat itu. Hanya saja, mereka jatuh terlalu cepat. Sayang sekali. Aku mengerti. Tidak heran kau selalu bilang kakak ipar bahwa kau adalah Yan Wushuang, saudara tiri. Lalu, Kemudian, keluarga Yan berkat ibuku, mahar yang melimpah, naik daun dalam semalam. Baru 5 tahun yang lalu, ibuku meninggal karena sakit. Keluarga Yan kemudian memusnahkan klan ibuku, tidak menyisakan seorang pun hidup. Sedangkan aku, karena aku sedang bepergian, beruntung, aku berhasil selamat. aku benar-benar tidak menyangka latar belakangmu begitu sulit. Tapi, apa hubungannya ini dengan uang? Secara logis, aset keluarga Weimu seharusnya sudah dimonopoli oleh keluarga Yan kan? Ibu, tentu saja tidak. Ibuku saat itu mentransfer sebagian besar aset keluarga Wei kepadaku. Oleh karena itu, menurutmu, aku tidak akan bisa menghasilkan ini, hanya 1.314 juta.
Aku mengerti. Jati villa itu di Jingzhou. Benar-benar kau beli. Aku membelinya sendiri. Aku sudah bilang begitu saat itu. Tapi kamu sama sekali tidak percaya padaku. Bagaimanapun, kita semua adalah keluarga. Jadi masalah-masalah ini, cepat atau lambat kau akan tahu. Namun, identitas saya yang lain, belum bisa saya ceritakan kepadamu. Kalau begitu, maka keluarga Lin kita tidak akan lagi harus takut pada keluarga Yan. Tepat sekali. Oleh karena itu pernikahan kita harus mega. Mengapa kita harus takut pada keluarga Yannya? Adapun keluarga Yan, apa yang mereka berutang pada ibuku, aku pasti akan, sedikit demi sedikit, membuat mereka mengembalikannya. Kakak kau sangat cantik. Hotel. Aku benar-benar iri padamu karena bertemu kakak ipar. Pria sebaik itu. Jangan khawatir. Anda akan menemukannya pada akhirnya. Sudah hampir jam 12. Kakak ipar akan segera menjemputmu. Apa kau gugup, kakak? Apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak gugup. Hanya saja. Kakak. Kakak. The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Mereka semua sudah pingsan. Bawa dia pergi. Bagaimana dengan yang ini? Atasan menginstruksikan. Tinggalkan satu orang sampaikan pesan. Datanglah. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Apa yang terjadi? Di mana adikmu? Kakak ipar. Aku bertanya padamu, di mana adikmu? Kakakku. Aku tadi masih berbicara dengan kakakku. Lalu, dia pingsan. Lalu aku pingsan. Apalagi? Pikirkan baik-baik, apalagi yang bisa kau ingat? Sebelum aku pingsan, aku sepertinya mendengar dua pria berbicara. Apa yang mereka katakan? Pesan itu mengatakan, Weiyu, jika kau ingin menyelamatkan Liu Qingxue, maka datanglah sendiri ke pabrik terbengkalai di pinggir kota. Xiao Xi, jangan sentuh Su Er. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Halo, Xiao Xi. Tian Quan, segera kumpulkan pasukan elit dan kirim mereka ke pabrik terbengkalai di pinggir kota untuk menyelamatkan Sui Er. kakak ipar, jika aku tidak salah dengar barusan, kau sedang berbicara di telepon dengan Jenderal Tian Quan dan dengan nada memerintah. Xiao Xiao, cepatlah kembali dan beritahu kakek dan yang lainnya agar tidak khawatir. Aku akan menyelamatkan adikmu sekarang juga. Baiklah. Pabrik terbengkalai. Tolong. Tolong. Jangan buang-buang napasmu. Ini adalah pabrik terbengkalai. Bahkan jika kau berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Xiao Xi, apa kamu gila? Kamu berani menculikku. Qingxue, tidak peduli seberapa tidak rela dirimu, tetap saja sama. Kau akan menjadi milikku. Liu Qingxue. Penampilanmu dengan gaun pengantin memang indah. Menikahi Weiyu benar-benar disayangkan. Bagaimana kalau... Xiao Xi, saya memberitahu Anda, jika Weiyu tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Biarkan aku pergi. Beraninya kau menggigitku. Namun, aku menyukainya. Xiao Xi, beraninya kau menyentuh istriku. Kau tiba cukup cepat. Katakan padaku, jika aku sentuh, apa yang bisa kau lakukan? Kau akan mati. The film Nah, was translated apa and kau pikir? narrated by Aku M datang Media. sendiri. Berapapun orang yang kau bawa kau akan mati. Kedua orang ini
adalah guru seni bela diri dari keluarga Yan. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Nah, masih bersikap tangguh bahkan sekarang. Terima kasih sudah repot-repot. Nah, kau sendiri yang mencari masalah ini. Dua guru, silakan bertindak. Apa yang terjadi di sini? Kultivasi kedua guru ini sudah melampaui alam surgawi. Alam surgawi. Aku bisa padamkan dengan jentikan tangan. Wei Yu, apa yang akan kau lakukan? Kau tidak boleh bertindak sembrono. Aku adalah orangnya Tuan Muda ya. Hanya satu Yan Wushuang. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Lama tidak bertemu. Nada bicara kakak sedikit. Terlalu sombong bukan? Tuan Muda Yan, kau sudah tiba. Cepat singkirkan dia. Beraninya Anda. Apakah Anda memerintah saya? Aku tidak akan berani. Wei Yu, saya tidak menyangka bahwa Anda kini dibanding dulu sangat berbeda. Dulu, kau seperti anjing saja, bersembunyi dan mengendap-endap. Sekarang, kau berani sendirian datang menyelamatkan seseorang. Keras kepala dan delusi. Aku awalnya berniat menunggu sedikit lebih lama sebelum berurusan dengan kalian semua. Karena kalian semua ada di sini hari ini. Kalau begitu mari kita selesaikan masalah ini. Dan menyelesaikannya. Tian Quan, keluarlah. Bawahan Anda Tian Quan. Menyapa guru terhormat. Bangunlah. Guru terhormat. Apakah kau baik-baik saja? Jenderal Tian Quan, kau memanggilnya guru terhormat. Kalau begitu bukankah dia guru Pavilion Naga? Ada apa? Apakah kau sangat terkejut? Aku dengar guru Pavilion Naga sendirian melawan pasukan 4 negara. Ini bagaimana mungkin itu kau? Yan Wushuang. Jika kau mengaku sekarang, aku bisa membiarkan mayatmu utuh. Aku sudah di awal transformasi roh. Wei Yu, kau hanya pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Tahap awal. Guru terhormat beberapa tahun yang lalu sudah melampaui level ini. Sombong. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan tingkat transformasi roh. Tian Quan, lindungi Su Er dengan baik. Dimengerti. Mati. Yan Wushuang, kau memang memiliki bakat dalam seni bela diri. Sayang sekali, kau tidak menggunakannya untuk jalan yang benar. Baru saja aku meremehkanmu. Selanjutnya, aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Tingkat apa sebenarnya dirimu? Aku sudah bilang. Transformasi roh. Bukankah itu sesuatu yang bisa dikembangkan begitu saja? Bagaimana ini mungkin? Kau masih sangat muda. Bicaralah. Apakah kau punya kata-kata terakhir? The film was Karena kau adalah translated adikku. and Aku akan narrated membiarkan by mayatmu Media. utuh. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Kalah tetaplah kalah. Aku tiba-tiba teringat sesuatu yang lucu. Seseorang yang sombong sepertimu. Jika aku menugaskanmu menjadi seorang pelayan, bagaimana menurutmu? Wei Yu, kau bisa membunuhku, tapi kau bisa melupakan menghinaku. Itu bukan urusanmu. Pengawal, bawa dia ke makam ibuku. Dan suruh dia bersujud untuk menebus dosa-dosanya. Aku adalah putra sah keluarga Yan di ibu kota kekaisaran. Aku lahir mulia. Aku tidak akan pernah menjadi budak, Tuan Muda Yan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, bagaimana mungkin Tuan Muda Yan bisa kalah? Aku hampir lupa. Dan kau? Wei Yu, aku dipaksa olehnya. Aku dipaksa oleh Tuan Muda Yan. Tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku ingat kau cukup bersedia sebelumnya untuk bekerja padanya. Lagi pula, kau membuat istriku sangat tidak senang. Tian Quan, bawa dia kembali ke penjara Pavilion Naga, dan dia tidak akan pernah dibebaskan. Ya, bawa dia pergi. Wei Yu, aku tahu aku salah.
Wei Yu, ampuni nyawaku. Wei Yu. Suel, apakah kau baik-baik saja? Sepertinya dia ketakutan. Ayo kita pulang. Jati menantu, kau benar-benar guru pavilion naga. Benar. Ibu, bahkan Tuan Tian Kuan sudah datang. Bagaimana mungkin masalah ini masih palsu? Wei Yu, hal yang ingin kamu katakan padaku sebelumnya. Apakah ini? Itu benar. Lalu, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Sudah kubilang sejak lama. Kau saja yang tidak percaya padaku. Aku sudah tahu. Hari itu saat aku pulang dari bar, aku melihat kakak ipar dengan mudah melumpuhkan 2 pembunuh. Saat itu aku tahu. Identitas kakak ipar pasti luar biasa. Jadi, Wei Yu, Jenderal Tian Kuan datang ke perayaan. Juga kau yang atur. Itu diatur oleh guru terhormat. Kakak iparku sebenarnya adalah milik bangsa naga, guru pavilion naga. Kakak ipar, lihat. Bisakah kau memberiku jabatan resmi kecil? Liu Ming, mengapa kau tidak begitu antusias sebelumnya? Lagi pula, kau tak bisa kelola satu perusahaan dengan benar, dan sekarang kau ingin menjadi pejabat. Sepertinya keluarga Liu Fu akan melahirkan naga sejati. Keluarga bangsawan nomor 1. Pasti akan menjadi keluarga Liu. Suel, menyerahkan keluarga Liu kepadamu. Benar-benar tepat. Benar sekali kakak ipar, cepat beritahu kami. Bagaimana nasib Yan Wushuang? Pada akhirnya, Dia sombong dan angkuh. Dia bunuh diri setelah kukalahkan. aku tidak menyangka dia masih punya sedikit tulang punggung. Ngomong-ngomong kakak ipar, pernikahan terakhir bahkan belum selesai. Kapan kau berencana mengadakan upacara susulan? Guru terhormat sudah memilih tanggal. Ini hadiah pertunangan yang baru. Ya ampun, kau benar-benar setuju untuk menggunakan segel guru pavilion naga sebagai hadiah pertunangan. Bagus. Menyerahkan Suer padamu. Aku merasa tenang. Suel, sekarang semuanya sudah beres. Aku ingin memberimu pernikahan. Dengan negara sebagai mahar. Kau dan aku akan menjadi sepasang suami istri biasa. Kau setuju? Ya suamiku.